الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار في الحديث 21 أو 21. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau hafizahullah ta'ala membuka kajiannya dengan membaca dari sebagian khutbatul hajah yang biasa dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar pada hadis yang ke-21. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 min al-fitrah, 10 perkara yang merupakan bagian dari fitrah. qassu syarib, yang pertama memotong kumis, wa i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot tumbuh, was-siwak, bersiwak, wastinsyaqul ma', memasukkan atau menghirupkan air ke dalam hidung, wa qassul adhafir, memotong kuku, wa ghaslul barajim, dan mencuci tempat-tempat yang di situ ada kotoran dari bagian tubuh, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, wa halqul 'anati, mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma'i ya'ni al-istinja, dan mempergunakan air yaitu beristinja. Qala ar-rawi wa nasitu al-'ashirata illa an takuna al-madmadata. Berkata perawi, dan aku lupa perkara yang 10, hanya saja itu adalah al-madmadah, yaitu berkumur-kumur. Qala al-muallif al-'allamah as-Sa'di rahimahullah. Berkata penulis Al-'Allamah As-Sa'di rahimahullah, al-fitratu hiya al-khilqatu allati khalaqa Allahu 'ibadahu 'alayha. Al-fitrah yaitu kebiasaan asal ataupun asal penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba di atasnya. Wa ja'alahum mafturin 'alayha. Dan Allah menjadikan manusia berada di atas fitrahnya, ala mahabbatil khairi wa itharih, yaitu untuk mencintai kebaikan dan mendahulukannya. Ithar bermakna taqdim. Ithar maknanya takdim, yaitu mendahulukan. Wa karahati syarri wa daf'ih, dan membenci keburukan dan menolaknya. Wa fatarahum hunafa'a, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ataupun menjadikan fitrah mereka yaitu berada di atas tabiat yang lurus, musta'iddina liqabulil khairi wal ikhlasi lillah wat taqarrub ilaih, yaitu mereka dalam keadaan siap untuk menerima kebaikan dan ikhlas karena Allah serta mendekatkan diri kepadanya. Hadza ahadu ma'anil fitrah, maka ini adalah salah satu dari makna al-fitrah. Fa aktsarun nasi mafturuna wa majbuluna 'ala al-fitrati wal iqrar bi wujudillahi 'azza wa jalla. Maka kebanyakan manusia mereka berada di atas fitrahnya, yaitu secara tabiat asal penciptaannya mereka mengakui dari adanya sang pencipta yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa hadzal iqraru iqrarun fitriyyun daruriyyun. Dan pengakuan ini adalah pengakuan yang sifatnya asal, yaitu sesuatu yang sangat mendasar yang tidak mungkin untuk seseorang bisa menolaknya. تضطر إليه النفوس اضطرارا بالغا.
yang mana setiap jiwa itu dia pasti secara hakikat yang mendasar akan menerimanya dan tidak bisa untuk menolaknya. Fahum yuqirruna billahi wa yakhafunahu wa yakhshawnahu wa yarji'una ilaihi 'inda asy-syada'id. Maka para hamba mereka secara tabiat asal mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepadanya, memiliki rasa takut kepadanya, dan mereka akan mengingat serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada situasi-situasi yang genting. Hadza ahadu ma'anil fitrah. Maka ini salah satu dari makna fitrah. Wal muradu bil fitrati fi hadzal hadits, dan yang dimaukan dengan kata fitrah di dalam hadis ini, anna hadhihi al asya'a was sunan, bahwasanya perkara-perkara ini dan sunnah-sunnah ini, idza fa'alaha sahibuha, apabila seseorang melakukannya, ittasafa fa'iluha bil fitrah, maka pelakunya tersebut disifati berada atau melakukan fitrahnya, allati fatara Allahu an-nasa 'alaiha, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrahnya, wa hathahum 'alaiha, dan memberikan hidayah kepadanya, wa ahabbaha lahum, dan menjadikan manusia cinta kepadanya, liyakunu 'ala akmalis sifati wa ashrafiha suratan, sehingga mereka bisa berada dalam bentuk ciptaan yang paling sempurna dan terbaik. Fahadha ad-dinul islamiyul 'azim, maka ini adalah agama Islam yang agung, jami'un baina at-taharati al-hissiyyah wal ma'nawiyyah, yang menggabungkan antara taharah, kesucian hissi, kesucian secara fisik, dan kesucian secara maknawi, jami'un baina taharati al-qalbi wal badan, yang menggabungkan antara kesucian hati dan kesucian jasmani, wa taharati adh-dhahiri wal batin, dan menggabungkan antara kesucian zahir dan kesucian batin. Waqad nabbaha al-ulama'u al-muhaqqiqun, dan para ulama muhaqqiqun telah mengingatkan akan hal ini, kabni Taimiyah wa ghairihi, seperti Ibnu Taimiyah dan selainnya, ala ahammiyat al-ihtimam bi taharati adh-dhahiri wal batin, yaitu agar seorang senantiasa perhatian terhadap kesucian yang zahir maupun yang batin. Wa bayyana al-khalala wan naqsa 'inda ba'd al-jihat wal atraf wal firaq, dan beliau juga menjelaskan kekurangan dan celah kekurangan ataupun celah aib yang ada pada sebahagian kelompok dan sebagian firqah. Faminhum man yahtammu bidaqa'iq taharati al-qulubi wa yansa wa yuhmil ba'dhan min taharati adh-dhahir. Maka sebagian kelompok mereka terlalu fokus ataupun mereka lebih mementingkan perkara kesucian batin, kesucian hati, sehingga mereka kurang di dalam memperhatikan kesucian jasmaninya. Fayata'ammaquna wa yudaqqiquna fima la yutlabu minhum min taharati al-batin wa yuhmiluna ba'dhan min taharati adh-dhahir. Sehingga mereka terlalu berdalam-dalam tentang perkara kesucian hati, bahkan dalam perkara yang tidak ada manfaat padanya, sehingga mereka melalaikan sebahagian dari perkara yang termasuk kesucian zahir. Wa tarafun akhar yahtammuna wa yudaqqiquna fi tafasil at-taharati adh-dhahirati wa ahkamiha wa masailiha wa yaghfuluna an taharati al-batin wal qulubi min amradhiha wa awsakhiha wa adraniha wa akhbathiha. Dan sebagian kelompok yang lain mereka lebih cenderung untuk perhatiannya itu lebih kepada rincian-rincian yang berkaitan dengan kesucian secara jasmani, membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan kesucian jasmani atau zahirnya, sehingga mereka kurang dalam perhatiannya terhadap kesucian hati, perkara-perkara yang bisa mengotorinya, yang bisa menodai dari kesucian hati. Qala al-'allamah as-Sa'di rahimahullah, berkata Al-'Allamah As-Sa'di rahimahullah, wa ja'ala ta'ala syara'i' al-fitrati naw'ain, dan Allah Jalla wa Ala menjadikan syariat fitrah ini menjadi dua macam.
أحدهما يطهر القلب والروح. Yang pertama yaitu fitrah ataupun sesuatu yang mensucikan hati dan ruh. ثم فصله ثم قال والنوع الثاني ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته. Kemudian beliau menyebutkan dari jenis yang kedua yaitu perkara yang kembali kepada kesucian zahir dan kebersihannya. اكتب هنا عند قول ابن القيم نوعين. اكتب عند قول السعدي نوعين. Ditulis di sini pada perkataan Sa'di naw'ain. فهاتان طهارتان. Maka dua jenis taharah ini كل منهما تمد الآخر وتقويها. Maka masing-masingnya itu akan berpengaruh, memiliki pengaruh kepada jenis yang lain dan akan menguatkannya. تمد يعني تعطي هذه تعطي هذه وهذه تعطي هذه. Makna tamud yaitu yang ini memberikan sesuatu kepada jenis yang ini, yang lainnya memberikan sesuatu kepada yang lainnya tadi. كما إذا كان عندك اثنان من خزان الماء. dua tandung. Contoh misalnya seseorang memiliki dua tempat penyimpanan air, dua tandon. وبينهما ماذا بيبة أو سلنج. Dan di antara kedua tandon tadi terhubung dengan pipa. هذا يخرج منه هذا وهذا يخرج منه إلى هذا. Jadi tandon satu akan mempengaruh dia, airnya akan mengalir ke tandon yang satunya, tandon yang satunya juga akan kembali ke tandon yang awal tadi. هذا مثل هذا هنا وهذا هنا. هذا يدخل من هنا إلى هنا وهذا يدخل من هنا إلى هنا. Seperti yang dicontohkan beliau di sini. فهذا معنى المد يمده من بعده 7 أبحر. Maka ini adalah makna mad sebagaimana juga yang disebutkan di dalam ayat. ويأتي المد بمعنى البسط. مد يده مد رجله. Dan kata mad juga artinya membentangkan, mengulurkan. فالمقصود أن طهارة الظاهر تؤثر في طهارة الباطن وطهارة الباطن تؤثر في طهارة الظاهر. Maka maksudnya di sini bahwasanya kesucian hati memiliki pengaruh terhadap kesucian jiwa, dan juga kesucian zahir memiliki pengaruh pada kesucian batin, dan sebaliknya kesucian dari sisi batin juga memiliki pengaruh pada kesucian zahir. فإذا حصل نقص وضعف في أحد الطهارتين أثر ذلك في الأخرى. Apabila ada kekurangan pada salah satu jenis kesucian atau taharah tadi, maka ini juga akan memberikan pengaruh kepada jenis yang lain. وإذا دخل وسخ في أحد الجانبين تأثر الآخر. Dan apabila memasuki salah satu dari jenis kesucian tadi ada kotoran yang memasukinya, maka kotoran itu juga akan mempengaruhi jenis kesucian yang lain. وهذا يرد قول الذين يقولون قلوبنا نظيفة وقلوبنا طيبة والإيمان في القلب وأهم شيء هو القلب. Maka dari sini bisa membantah ucapan sebagian orang, mereka yang sering mengucapkan yang penting hati kami bersih, yang penting hati kami suci, keimanan tetap ada di dalam hati kami. Intinya seorang yang mengatakan yang penting kan hatinya bersih, hatinya suci. هذا موجود عندكم ولا موجود؟ يعني لا تنظر إلى كفر ولكن تنظر إلى داخل. jangan lihat kafar, ha? Nah. لا تنظر إلى مثل هذا. كفر قطار لكن في الداخل ها؟ Casing kali. Jadi seperti ungkapan kalau di tempat kita, jangan dilihat dari casingnya, dari covernya, tapi lihat dalamnya. هذا من الأقوال الباطلة لنشر الفسوق والعصيان. Jadi ungkapan seperti ini termasuk ungkapan-ungkapan yang batil untuk menyebarkan perkara yang fasik dan kemaksiatan. صلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن. Kesolehan secara zahir itu akan berpengaruh kepada kesolehan secara batin. وصلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر. Demikian pula kesolehan secara batin, kalau batinnya itu saleh, baik, maka ini akan berpengaruh kepada kesolehan secara zahir. العجيب أن الناس يقبلون ذلك في أمور الدين ولا يقبلونه في أمور الدنيا والمعاملة الشخصية.
yang mengherankan, ucapan-ucapan tadi, ungkapan tadi, mereka tidak mau menerimanya kalau itu urusannya, mereka menerimanya, menggaungkannya kalau itu urusannya agama. Yang penting kan dilihat hatinya. Tapi kalau urusan dunia, mereka enggak terima hal seperti ini. فإذا كان هناك إنسان لسانه قذرا كان هناك إنسان لسانه قذر وهو يتكلم في شخص آخر ثم يقول أنا قلبي طيب وأنا قلبي نظيف وأنا أحبك هل سيقبل ذلك؟ إذا كان يجرحه دائما بألفاظ القذرة. Contoh misalnya di sana ada seseorang yang mulutnya itu kotor. Dia suka mencela, dia suka mengata-ngatai. Kemudian dia perasaan yang penting kan hatiku bersih. Ya, yang penting kan hatiku bersih. Dia melukai perasaannya, ngomongi, mengatai dia. Apakah yang seperti ini akan diterima orang tersebut? قال ابن سعدي رحمه الله وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين. Berkata As-Sa'di rahimahullahu taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat-syariat fitrah ini ada dua macam. أحدهما يطهر القلب والروح. Yang pertama yaitu sesuatu yang mensucikan hati dan ruh. وهو الإيمان بالله وتوابعه. Yaitu keimanan kepada Allah dan hal-hal yang mengikutinya. من خوفه ورجائه ومحبته والإنابة إليه. Dari perkara rasa takut kepada Allah, berharap, cinta dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. Allah Ta'ala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang lurus. فطرة الله التي فطر الناس عليها. Yaitu fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berada di atasnya. لا تبديل لخلق الله. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. إلى قوله منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. Sampai pada firman-Nya, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa kepadanya, dan mereka orang-orang yang menegakkan salat. فهذه أي هذه الطهارة طهارة القلب فهذه تزكي النفس. Maka hal ini, yaitu kesucian hati ini, akan menyebabkan atau menghasilkan kesucian jiwa. وتطهر القلب وتنميه. Dan mensucikan ataupun membersihkan hati dan menumbuhkan atau mengembangkannya. وتذهب عنه الآفات الرذيلة. Dan akan menghilangkan dari hati itu penyakit-penyakit dan kotoran-kotorannya. وتحليه بالأخلاق الجميلة. Dan akan menjadikan hati itu bisa berhias dengan akhlak-akhlak yang indah. وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان وأعمال القلوب. Dan ini semuanya kembali kepada prinsip ataupun pondasi keimanan dan amalan-amalan hati. بدءا بالتوحيد والسنة والأخلاق الحسنة وإحسان الظن بالله والتوكل على الله والخوف من الله ومحبة الله. هذه الأعمال القلبية التي إذا امتلأت بالقلب زادته نظافة وصفاء وإقبالا على الله. Maka dimulai dengan seorang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian rasa takut, berharap, cinta dan seterusnya dari amalan-amalan hati. Maka ini semuanya akan mendorong atau menjadikan adanya kesucian dan di dalam hatinya, dan menjadikan hati itu bersih. تجد صاحب القلب الطاهر لا يدخل قلبه ما يفسده ولا ما يقذره ويوسخه. Maka engkau akan mendapati seseorang yang memiliki hati yang bersih. Maka dia tidak akan rela untuk masukkan ke dalam hatinya itu kotoran-kotoran atau sesuatu yang bisa mengotori hatinya. Nadhafatu qalbihi wa safa'u sadrihi wa inshirahu sadrihi ahammu indahu wa muqaddamun indahu ala kulli shay. Maka kesucian hati, kebersihan apa yang ada di dalam dada dan kelapangan yang ada di dalam dada ini adalah sesuatu yang menjadi prioritasnya, sesuatu yang dia utamakan dibandingkan hal-hal yang lainnya.
فلا يرتاح أن يجلس في مجلس يجد أن قلبه يزداد وسخا. Maka dia tidak akan rela untuk duduk di satu majelis yang mana di majelis tersebut ada hal-hal yang menjadikan hatinya itu kotor. وليس مستعدا أن يبقى في مجموعة وهو يزداد وسخا. Dan dia tidak akan bisa untuk bertahan di sebuah grup dalam keadaan hatinya itu semakin lama semakin bertambah kotor. وليس مستعدا أن يبقي في جهازه شيئا يزيد قلبه أو يزيد قلبه تعلقا بغير الله. Dan demikian pula dia tidak akan membiarkan tersisa di dalam HP-nya sesuatu yang bisa mengotori hatinya. رأينا أناسا إذا لبسوا الثوب النظيف لا يحبون أن يقترب منهم أي طفل لكي لا يوسخ ثوبهم. Kita terkadang melihat seseorang kalau dia memakai pakaian yang bersih, kadang dia tidak ingin ada anak-anak yang mendekatinya. Kenapa? Khawatir anak tersebut membawa sesuatu yang kotor atau menyebabkan kotoran di pakaiannya. Qalbuka aula. Maka tentunya hatimu jauh lebih utama. Wa nadhafatuhu awjab. Dan kebersihan, menjaga kebersihan hati itu jauh lebih wajib. Fahuwa mahallu nadharillahi subhanahu wa ta'ala ila qalbika wa amalik. Karena hati itu adalah tempat yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seseorang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada seorang hamba dari hati dan amalannya. إذا جعلنا طهارة قلوبنا مقصودا عظيما له الأولوية والأهمية ستصلح حياتنا. Apabila kita menjadikan kebersihan dan kesucian hati itu menjadi tujuan, menjadi sesuatu yang prioritas, maka ini akan menjadikan baik kehidupan kita. وسنغلق جميع المنافذ من سمع وبصر ولسان وغيرها مما يؤدي إلى نجاسة ووساخة قلوبنا. Dan akan menjadikan kita menutup setiap pintu ataupun jendela yang akan menjadikan sebab masuknya kotoran-kotoran yang bisa mengotori dan menodai hati itu, baik itu dari pintu pendengaran ataukah penglihatan. في هذا الزمن الذي كثرت فيه منافذ الشر والوسخ. Di zaman ini yang begitu banyak pintu-pintu kejelekan ataupun pintu-pintu kotoran. تجمع أوساخ الدنيا كلها في موضع واحد. Yang mana terkumpul segala kotoran-kotoran di dunia ini, kotoran dunia dalam satu tempat. تنتهي من صلاتك ومن درسك ومن مجلس الإيمان والإطمئنان فتجلس دقيقة واحدة بعد ساعات في الخير والإيمان تجلس دقيقة واحدة فيتسخ قلبك ويتقدر. Maka engkau mengerjakan ataupun selesai dari mengerjakan sholat, engkau selesai dari pelajaran ataupun darsmu, ataupun engkau dalam waktu 1 jam atau lebih dalam kebaikan, kemudian karena satu tempat tadi, satu perkara tadi hanya dalam sepersekian menit atau detik, maka akan menjadikan kotor dan menjadikan ternodai hatimu. ولذلك قل انتفاعنا بمجالس الذكر والإيمان والعلم. Oleh karena itu betapa sedikitnya kita bisa mengambil manfaat dari majelis zikir dan majelis ilmu. وإن كانت المجالس من مكفرات الذنوب. Walaupun di satu sisi hadirnya seorang di majelis ilmu itu adalah sebab dihapuskannya dosa-dosanya. لكنها مجالس الربح والفوز. Akan tetapi majelis tersebut aslinya atau asalnya adalah majelis yang seseorang akan mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan. فهل من الحكمة والعقل أن تشتغل وتعمل من الصباح إلى المغرب ثم تحصل مالا فتضيعه وتخسره بعد المغرب؟ Maka apakah sesuatu dari sikap yang hikmah atau sesuatu yang sesuai dengan akal logika seseorang? Dia bekerja dari pagi
dari subuh sampai maghrib dia bekerja, kemudian di waktu maghrib dia mendapatkan uang, kemudian dia buang-buang, dia telantarkan uang tersebut, dia hambur-hamburkan dari uang yang telah dia kumpulkan susah payah dari waktu pagi sampai sore tadi. فهكذا جلوس الإنسان في الخير والنفع ومجالس الجنة والرحمة والرضوان ثم يفسدها في دقائق معدودة. Maka demikian pula duduknya seseorang di majelis yang di situ penuh dengan kebaikan, majelis zikir, majelis surga, taman-taman surga, majelis yang dipenuhi dengan rahmat. Dia duduk dalam waktu yang lama di majelis tersebut, kemudian dia rela itu semuanya rusak hanya dalam waktu beberapa detik saja. Laula wa'dullah wa 'azim thawabihi innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at lakana haluna sayyi'an jiddan jiddan. Andaikan bukan karena karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Andaikan bukan karena itu semuanya, sungguh keadaan kita adalah keadaan orang-orang yang sangat-sangat buruk lagi jelek. لولا الوعد الرباني لأهل هذه المجالس العظيمة الفاضلة قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لكان حالنا مخيفا جدا جدا. Demikian pula andaikan bukan karena janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, yaitu berdirilah kalian, bangkitlah kalian dalam keadaan kalian telah mendapatkan ampunan dan telah dihapuskan kesalahan kalian. Sungguh andaikan bukan karena janji itu, kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. فكيف بمن يزداد كل يوم وسخا. Maka kiranya bagaimana keadaan seseorang yang setiap hari tidaklah dia menambah kecuali menambah kotoran di dalam hatinya. ولم يفعل الأسباب التي تنظف قلبه. Dan dia tidak melakukan sebab-sebab yang bisa membersihkan hatinya. لا تراه في مجلس ذكر. Kamu tidak melihatnya berada di majelis zikir. ولا تراه محافظا على الصلوات على الوجه المطلوب. Dan demikian pula kamu tidak melihatnya berada pada solat-solat dalam dan pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan. ولا تجد جيرانه ولا والديه يذكرونه ويدعون له بالخير. Dan engkau tidak pula mendapati tetangganya, tidak pula orang tuanya menyebutkannya dengan kebaikan, dan tidak pula mereka mendoakannya dengan kebaikan. بل قد لا يسلم منه أهل الخير. Bahkan terkadang orang-orang yang melakukan kebaikan tidak selamat dari kejelekannya. فمثل هذا النوع أشد خطرا. Maka jenis orang seperti ini jauh lebih mengkhawatirkan. أسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya. قال والنوع الثاني ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته. Jenis yang kedua yaitu apa yang kembali kepada kebersihan, kesucian hati dan kebersihannya. ودفع الأوساخ والأقذار عنه. Dan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan noda-noda darinya. وهي هذه العشرة. Dan hal inilah yang dimaksud dengan 10 perkara yang disebutkan di dalam hadis. قال بعض العلماء 5 في البدن و5 في الظاهر و5 في الجسد و5 في الرأس. 5 في الرأس و5 في الجسد. Sebagian para ulama menyebutkan dari 10 perkara tersebut 5 hal berada ataupun berkaitan dengan kepala dan 5 hal berkaitan dengan badan. وهذه أثرها نافع على الإنسان نفسه. Dan ini pada asalnya memiliki pengaruh yang sangat bermanfaat bagi manusia itu sendiri. وعلى أبويه وأهله وجيرانه وأصدقائه وزملائه. Demikian pula memiliki pengaruh kebaikan kepada kedua orang tuanya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya.
وهي من محاسن الدين الإسلامي. Dan ini termasuk dari keindahan dan kebaikan agama Islam. إذ هي كلها تنظيف للأعضاء وتكميل لها. Karena semuanya dari 10 perkara tadi adalah sesuatu yang mengantarkan kepada kebersihan dari anggota-anggota tubuh dan menyempurnakannya. لتتم صحتها. Agar semakin lengkap ataupun sempurna kesehatannya. وتكون مستعدة لكل ما يراد منها. Dan agar seseorang ataupun badan itu menjadi siap untuk segala sesuatu yang diinginkan atau diminta darinya. يقول إن النظافة تكمل يعني هذه الخصال والسنن تكمل النظافة وتتم بها الصحة. Maka di sini disebutkan bahwasanya 10 perkara ini akan menyempurnakan kesehatan dan menyempurnakan anggota tubuh seorang. Subhanallah, أنا أتذكر هذا الكلام قرأته قبل سنوات لأحد المؤرخين من أهل التاريخ والأدباء الذين جاءوا إلى أندونيسيا قبل عشرات السنين. Jadi subhanallah, kata beliau, aku mengingat faedah ini, ucapan ini kurang lebih 10 tahun yang lalu ketika aku berjumpa dengan salah seorang yang dia peneliti sejarah yang dia datang dari Indonesia. وزار مناطق عديدة يعني في جاكرتا وجاوا وبونتياناك وغيرها. Yang mana dia berkunjung di Indonesia itu di beberapa daerah seperti Jakarta, Pontianak dan beberapa daerah yang lain. ثم قال يعني يمدح الشعب الأندونيسي بالنظافة البالغة. Maka orang tersebut dia mengatakan dan memuji keumuman orang Indonesia dengan pujian yang berlebih berkaitan dengan menjaga kebersihan. قال بسبب النظافة والاهتمام البالغ بالنظافة والطعام الصحي. Yaitu karena mereka memiliki perhatian yang berlebih dalam hal menjaga kebersihan, kerapian di dalam kaitannya dengan dirinya, demikian pula kesehatan makanannya. وقال إن ذلك جعل فيهم الصحة ظاهرة في وجوههم وأجسادهم. Maka ini semuanya menjadikan kebaikan ataupun kebersihan itu nampak di dalam wajah-wajah mereka. قال إنهم يهتمون بالنظافة والاغتسال المتواصل أكثر من بلدان أخرى لا يهتمون بذلك كأندونيسيا. Itu dia menyebutkan bahwasanya orang Indonesia mereka memiliki perhatian kaitannya dengan kebersihan, mereka rajin mandi, yang mana hal ini tidak didapati dari penduduk ataupun orang-orang dari negara-negara yang lain. هذا ملخص كلامه ويعني قبل سنوات قرأته ليس بهذا اللفظ لكن بهذا المعنى. Maka ini warakallahu fikum faedah yang ringkasnya kurang lebih seperti itu yang aku baca beberapa tahun yang lalu. قال فأما المضمضة والاستنشاق. Kemudian beliau menyebutkan adapun madmadah wal istinsyaq, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan atau menghirupkan air ke dalam hidung. فإنهما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر والأكبر بالاتفاق. Maka keduanya merupakan perkara yang disyariatkan kaitannya dengan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, dan ini sesuatu yang disepakati. وهما فرضان فيهما على الصحيح. Dan keduanya adalah sesuatu yang wajib kaitannya dengan dua bersuci tersebut menurut pendapat yang sahih. ولا يخفى ما فيهما من تطهير الفم والأنف وتنظيفهما. Dan tidak diragukan lagi, tidak tersamarkan dari kedua hal tersebut yang memiliki pengaruh dari kebersihan mulut dan kebersihan hidung. لأن الفم والأنف تتوارد عليهما كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوها. Karena mulut dan hidung itu masuk pada dua hal tadi, pada mulut dan hidung banyak dari hal-hal berupa kotoran ataupun udara ataupun gas dan yang semisalnya. وهو مضطر إلى ذلك وإزالته. Dan itu sesuatu yang harus untuk seseorang itu senantiasa menjaga kebersihannya dan menghilangkan kotoran yang ada pada keduanya. وكذلك السواك يطهر الفم. Demikian pula siwak itu adalah sesuatu yang membersihkan mulut. فهو مطهرة للفم مرضاة للرب.
Maka siwak itu adalah sesuatu yang mendatangkan kesucian pada mulut dan mendatangkan keridhaan dari Rabb Azza wa Jalla. ولهذا يشرع كل وقت. Oleh karena itu bersiwak disyariatkan di setiap waktu. بعض العلماء قال إن السواك لا يشرع للصائم بعد الزوال بعد الظهر. Karena sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasanya siwak itu tidak disyariatkan barakallahu fikum bagi seorang yang berpuasa di pagi hari hingga zawal, yaitu sebelum zuhur. لأدلة ذكروها وتعليلات للدليل والتعليل لكنها ضعيفة. Yang mana mereka menyebutkan beberapa dalil-dalil dan demikian pula alasan-alasan yang mana itu semuanya adalah sesuatu yang dhaif, yang lemah. صواب أنه مشروع في كل وقت. Dan yang benar bahwasanya bersiwak itu disyariatkan di setiap waktu. ويتأكد عند الوضوء والصلاة والانتباه من النوم. Dan bersiwak lebih ditekankan ketika seorang berwudu, demikian pula ketika seorang sholat dan bangun dari tidurnya. وتغير الفم. Demikian pula ketika mengalami ataupun berubah bau mulutnya, يعني رائحة الفم. yaitu bau mulut. وصفرة الأسنان ونحوها. Dan ketika gigi mulai menguning dan semisalnya. وكان إذا دخل بيته أيضا يستاك صلى الله عليه وسلم. Dan demikian pula disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersiwak ketika hendak masuk ke dalam rumahnya. إذا دخل بيته بدأ بالسواك. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk rumah yang pertama kali beliau lakukan adalah beliau memulai dengan bersiwak. وهذا له معان ينبغي الانتباه لها خصوصا من المتزوجين. Dan ini memiliki makna tersendiri, makna tersembunyi yang hendaknya seseorang memperhatikannya. Kenapa Nabi masuk rumah beliau memulai dengan bersiwak? Ini ada maksudnya, sehingga hendaknya diperhatikan terkhusus bagi mereka yang sudah menikah. يقال أن رجلا بينه وبين زوجته دائما مشاكل فإذا دخل البيت تبدأ بالكلام والكلام ثم تحصل المشكلة. Disebutkan ada cerita bahwasanya antara sepasang suami istri mereka ada permasalahan. Dan ketika suaminya tersebut masuk ke dalam rumah dan mulai berbicara, mulai membuka mulutnya dan berbicara, malah semakin tambah ribut. فنصحها ناصح إذا دخل زوجك ضعي معجون الأسنان وابدأي بالسواك ولا تفتحي فمك. Hingga akhirnya ada seorang menasihati suami tadi. Kalau masuk ke rumah, ya, gosok gigi dulu. Ya. دخل وهي مشغولة بتنظيف الفم. diam. Tutup. Jadi dinasihati kalau masuk ke rumah, jangan ngomong, jangan bicara dulu, tapi sikat gigi dulu, baru setelah itu ngomong. فإذا بالأمور أمان. Dan ternyata setelah itu, ya urusannya aman. أحيانا يأتي الزوج من أعمال ومشاكل عنده مدير متعب وعنده مشاكل يدخل البيت فإذا بها أمامه تبدأ. Jadi terkadang sebagian suami mereka pulang ke rumahnya, masuk ke dalam rumah dalam keadaan mereka tersibukkan dengan pekerjaannya, memiliki atasan yang mungkin menyibukkan dan dia juga memiliki beberapa permasalahan di dalam pekerjaannya, sehingga masuk rumah dalam keadaan dia capek ataupun letih, sudah sumpek. ننصحها بهذه النصيحة. Maka kita menasihatkan dengan nasihat ini, yaitu bersiwak. طيب. وأما قص الشارب أو حفه. Adapun memotong kumis atau mencukurnya. الشيخ هنا ذكر القص وذكر الحف. Syekh di sini menyebutkan dua hal, yaitu memotong dan mencukur. Al-haf wa yuqal al-ihfa. Al-ihfa. Haf di sini juga dimaksudkan al-ihfa, yaitu membiarkan tumbuh. Wa huwa al-mubalaghah fil qas. Tapi ihfa di sini yang dimaksudkan adalah bersungguh-sungguh di dalam memotong, ya bahasa kita mencukur habis. قال حتى تبدو أي حتى تظهر. Maknanya yaitu ketika seseorang mencukur habis kumis, itu dengannya bibir bagian atas itu akan nampak. Asy-syafah ay asy-syafah al-ulya. Itu yang dimaksud dengan bibir di sini, yaitu bibir bagian atas. Kilahuma masyru'un li'annahu qad warada fil adillah. Keduanya, baik
memotong ataukah mencukur habis, ini keduanya sesuatu yang disyariatkan karena datang dalil dengannya. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز. Datang di dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang pada waktu itu dipimpin oleh Syekh bin Baz. الإحفاء هو المبالغة في القص. Al-ihfa maknanya seorang bersungguh-sungguh di dalam memotong. فمن جز الشارب حتى تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه. Maka barang siapa yang memotong kumisnya hingga nampak dari bibir atasnya atau dia mencukur habis kumisnya, maka tidak ada dosa padanya, tidak mengapa dia melakukannya. لأن الأحاديث جاءت بالأمرين. Karena hadis-hadis itu datang dengan dua perkara ini. أما الحلق الكامل فبعض العلماء يقول هذا ليس من السنة. الحلق الكامل. Adapun mencukur sampai benar-benar habis, sebagian para ulama mengatakan ini bukan bagian dari sunnah. قال فلما في ذلك. Al-halq itu dikerik ya, bisa dicukur. Kalau halq dikerik. وأما قص الشارب أو حفه حتى تبدو الشفة فلما في ذلك من النظافة والتحرز مما يخرج من الأنف. Adapun memotong atau mencukur dari kumis hingga bibir itu nampak, maka ini padanya ada kebersihan. فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به ما يتناوله من مأكول ومشروب. Tadi ketika seorang mencukur atau memotong kumisnya, maka di situ ada kebersihan dan menjaga sesuatu yang keluar dari hidungnya. Karena kumis apabila sudah sampai pada tingkatan menutupi bibir, dan bahkan ketika seseorang makan atau minum, kumis itu akan bersentuhan dengan sesuatu yang dia makan atau dia minum. معاتش هذه مفسدة الأولى. Maka ini mafsadah yang pertama. ثانيا قال مع تشويه الخلقة بوفرته أي بكثرته وكثافته. Dan demikian pula dari sisi yang lain itu menunjukkan ataupun memiliki kesan jorok ataupun jelek ketika kumis itu terlalu panjang. وإن استحسنه من لا يعبأ به. Walaupun sebagian orang menganggap baik ya, dari mereka orang-orang yang tidak memiliki perhatian dengannya. يريد الشيخ أن يقول إن تكثير الشارب وجعله كثيرا أمر قبيح مستقبح في النظر، وإن كان عند بعض الناس في هذا الزمن أمر يرونه جيدا وحسنا، فلا عبرة بهؤلاء الذين انتكست فطرتهم وانعكست أحوالهم إذا استحسنوا قبيحا أو قبحوا حسنا. Jadi maksudnya Syekh di sini memanjangkan kumis ini adalah sesuatu yang dipandang dari sisi syariat adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Walaupun sebagian manusia di masa sekarang ini mereka melihat dan memandang memanjangkan kumis itu sesuatu yang baik. Misalnya sebagian menganggap itu sebagai sesuatu yang gagah misalnya. Tapi jangan itu dianggap. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah berubah, telah berbalik fitrahnya, telah berubah fitrahnya, sehingga yang dijadikan patokan itu sesuatu baik atau buruk itu adalah apa yang datang di dalam syariat ya. Karena sebagian orang menganggap sesuatu yang baik dalam syariat mereka anggap jelek, dan sebaliknya sesuatu yang jelek di dalam syariat mereka menganggap baik. Kenapa? Karena fitrahnya sudah berubah. فالعبرة بأهل العقول السليمة والفطر المستقيمة. Maka yang menjadi patokan adalah mereka orang-orang yang memiliki akal yang lurus dan fitrah yang selamat. لا بأهل الفطر المنكوسة والعقول المعكوسة. Bukan mereka orang-orang yang fitrahnya sudah terbalik dan akalnya sudah terbalik. يقول الشيخ حافظ الحكمي في منظومته وللشوارب أعفوا أي تركوها وكثروها وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا قصوا ونتفوا لحاهم. Berkata Syekh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah, beliau berkata di dalam manzumahnya, dan mereka kaitannya dengan kumis mereka membiarkan tumbuh, dan kalau kaitannya dengan jenggot mereka cukur. Tashabbuhan ay bil kuffar
تشبها ومجاراة وما اتأدوا أي أنهم مسارعين في التشبه بالكفار. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah tasyabbuhan. Mereka menyerupai. Begitu cepatnya mereka menyerupai dari orang-orang kafir. أعيد البيت لمن كتب بعضه. وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا. نتفوا cabut, صحيح؟ نعم. هكذا النتف. وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا تشبها ومجاراة وما اتأدوا لم يتمهلوا ولم يتريثوا. تشبها ومجاراة وما اتأدوا. قالوا رقيا نحن نترقى متطورون لسنا من البدو ولسنا من الناس المتخلفين. قالوا رقيا فقلنا للحضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصد. يعني هم يقولون نحن أناس متطورون لسنا كالناس السابقين الذين في عهد السلف. Jadi sebagian mereka, jadi makna dari bait lanjutannya, mereka juga mengatakan bahwasanya kami laqiyan, kami ini orang-orang kota, bukan orang-orang badui. Dan mereka juga beralasan kami ini orang-orang modern, bukan orang-orang yang kuno. Jadi ini anggapan mereka yang mereka memanjangkan kumis dan mencabut jenggot. يلبس الكرفتة هذه التي هنا ويشرب باليسرى ليبين للناس أنه رجل. Sehingga juga digambarkan terkadang mereka memakai dasi, ya, memakai dasi kemudian minum dengan tangan kiri untuk menampakkan bahwasanya mereka ini orang-orang modern, orang kota. فإذا جئت تنصحه قال لك أنت ماذا؟ kamu kadrun. Katro. ها؟ Katro. كاترون بدون لا كدرون الذي مثل ضب. كدرون كدرون. طيب قال وإن استحسنه من لا يعبأ به قال ثم قال وهذا بخلاف اللحية. Kemudian beliau mengatakan hal ini berbeda dengan jenggot. فإن الله جعلها وقارا للرجال وجمالا له. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan jenggot itu bagi laki-laki sebagai bentuk menunjukkan ketenangan dan menunjukkan keindahan baginya. مما أذكر ويحتاج إلى التأكد أن عائشة رضي الله عنها كانت تحلف والذي زين الرجال باللحى. يعني أقسم بالله الذي زين الرجال باللحى. Dan beliau mengingat satu faedah dan ini butuh untuk ditakkid lagi, untuk di cross check, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bersumpah demi Allah zat yang telah menjadikan perhiasan untuk seorang laki-laki itu ada pada jenggotnya. قال فإن الله جعلها وقارا للرجل وجمالا له ولهذا يبقى جماله في حال كبره بوجود شعر اللحية. Oleh karena itu keindahan seorang lelaki itu akan tetap terjaga. Keindahan seorang lelaki itu akan tetap terjaga bahkan ketika dia sudah tua dengan adanya jenggot yang ada di dagunya. واعتبر ذلك بمن يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فيحلقها. Maka ambillah pelajaran hal tersebut dari seorang yang dia bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara mencukur jenggot. كيف يبقى وجهه مشوها قد ذهبت محاسنه. Bagaimana wajahnya itu menjadi wajah yang jelek ketika hilang hal yang memperindahnya. وخصوصا وقت الكبر. Dan terkhusus ketika seseorang sudah tua. فيكون كالمرأة العجوز إذا وصلت إلى هذا السن. Maka keadaan lelaki yang mencukur jenggotnya itu ketika tua bagaikan seorang wanita tua yang sampai pada usia tersebut. ذهبت محاسنها. Maka seorang wanita kalau sudah tua itu sudah hilang kecantikannya. ولو كانت من أجمل النساء. Walaupun dahulunya dia adalah wanita paling cantik sekalipun. وهذا محسوس. Maka ini sesuatu yang bisa kita saksikan.
ولكن العوائد والتقليد الأعمى يوجب استحسان القبيح واستقباح الحسن. Akan tetapi adat-adat, kebiasaan dan sikap fanatik buta itu terkadang mendorong seseorang untuk menjadikan sesuatu yang buruk, menganggap baik sesuatu yang buruk dan menganggap buruk sesuatu yang baik. هذه قاعدة يجعلها أمامك في كل ما تراه من تغيرات. Maka ini adalah faedah, jadikan ini berada senantiasa di hadapanmu kaitannya dengan hal-hal yang di situ sesuatu keadaan itu berubah. أنتم تسمونها موضة؟ الموضة تغيير الملابس الجديدة كل يوم جديد شيء جديد. موديل. الآن الموديل مثلا نحن نسميها عندنا في العرب الموضة. فاشن. مثل هذا كل يوم شيء جديد مخالف للسابق. Jadi ini kaidah ini seperti model atau fashion, yaitu apa? Sesuatu yang berubah-ubah. فإذا رأيت كيف من يحب الكفار ويقلدهم ستجد تغيرات في حياته، في شكله، في وجهه، في شعره، في لبسه، في كل شيء. Maka engkau akan mendapati seorang yang dia suka mengikuti adat atau kebiasaan model orang kafir. Kamu akan mendapati dia setiap waktu atau di zaman-zaman itu dia akan senantiasa berubah, baik dalam pakaian ataupun rambut dan semisalnya. إذا رأوا صبيا يتيما عليه سروال أو سراويل مقطوعة هزئوا به ونظروا إليه باحتقار. Maka ketika orang tersebut melihat ada anak kecil yang dia memakai sirwal, yang sirwal tersebut di atas mata kaki, dia akan melihatnya dengan sebelah mata, merendahkan. وإذا رأوا فاسقا يوتيوبر أو غيره يلبس جنز مقطع مشقق من كل مكان رأوا أن هذا موديل. Dan apabila dia melihat misalnya seorang youtuber dia pakai celananya jin. Sudah celana jin, celananya dipotong-potong, sobek sana sini, celananya jin tadi, mereka mengatakan, oh ini yang bagus, ini sesuai mode. Fihi akthar min 100 ta'na. Jadi celananya itu robek, banyak bolongan-bolongannya. Wa yalbasuhu muftakhiran. Dan orang yang pakainya itu dalam keadaan bangga. Wa yanzuru an-nasu ilaihi bil i'jab wa huwa aidan. Dan manusia ketika melihat orang tersebut yang pakai celana jin model itu tadi, melihatnya senang gitu loh. Sehingga orang yang dilihat tadi ya semakin dia bangga diri. Mas sabab? Apa sebabnya? At-taqlid al-a'ma lil kuffar wal fasiqin. Fanatik buta, sifat fanatik kepada mereka orang-orang kafir dan orang-orang fasik. لم أكن أظن يوما أن أرى رجلا محبا لله ورسوله يقطع شعره ويجعله درجات كأنه تنجة. Jadi kata beliau, aku tidak pernah berpikir ya, seorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, seorang yang dia berada di atas keistiqomahan, kalau cukur rambut, dia cukurnya itu seperti model bertingkat-tingkat, jadi di kepalanya itu kayak ada tangga dengan model rambutnya itu. ثم يقولون قزع ليس قزع هذا تشبه بالكفار الفساق المجرمين. Maka kalau sudah modelnya seperti ini enggak cukup dikatakan ini qaza, bahkan ini dikatakan tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang fasik. Mad dalil? Apa dalilnya? Yadhhab ila al-hallaq thumma yaqul lahu seperti ini. Dalil kalau itu tasyabuh apa dalilnya? Yaitu ketika orang tadi, anak tadi misalnya, atau orang tadi datang ke tukang cukur, kadang dia mengatakan, ditanya, cukur seperti apa? Model yang ini, itu kan di situ ada contoh model rambut. Yang model rambut yang foto itu, apakah itu muslim atau fasik rata-rata? Fasik mereka. Yaquluhu al-hallaq, fasik ini bukan fasik nomor 3. Nah. فهو ينظر إلى الفجار والفساق فيختار فاسقا من الفساق. Sehingga orang yang mau cukur tadi memilih modelnya dari contoh-contoh model rambut dari mereka, imma fujar atau fusak, orang fajir atau fasik. Ini fasik bagus. Bukan. Ini. Yang fasik ini yang bagus kata dia, yang mau cukur enggak, jangan yang ini aja. Tapi semua-semuanya sama-sama fasik kalau mau ditiru. Yuridu an yakuna
unik. Jadi dia pengennya punya potongan rambut yang unik. Laisa mithlu fulan wa fulan. Tidak seperti si A dan si B, si fulan dan si fulan. Nas'alullah an yarhama dha'fana wa khalalana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kelemahan kita dan kekurangan yang ada pada diri kita. Qala asy-syaikh wa amma qassul adhafiri wa natful ibti wa ghaslul barajimi. Kemudian Syekh rahimahullah taala mengatakan, adapun memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencuci kotoran yang ada di dalam tubuh. Al-barajim qala hiya matawi al-yadayn allati tajtami'u fiha al-awsakh. Beliau mengatakan, menjelaskan makna barajim, yaitu lipatan-lipatan yang ada pada badan, lipatan kulit yang ada pada badan, yang biasanya terkumpul di situ kotoran-kotoran. Jam'u barjumah atau burjumah, burjumah. Barajim bentuk jamak dari burjumah. Qala al-ulama'u wa yalhaqu bil barajimi kullu ma fihi matawi libat. Berkata para ulama, masuk dalam kategori burjumah tadi segala sesuatu yang padanya ada lipatan di dalam anggota tubuh. Mimma yajtami'u fihi al-awsakh. Dari lipatan dalam tubuh ataupun dalam badan seseorang yang terkumpul padanya kotoran. Qala asy-syaikh falaha min at-tanzif wa izalati al-mu'dhiyat ma la yumkinu jahduhu. Maka Syekh mengatakan, pada perkara-perkara tersebut ada kebersihan, ya, dibersihkan dan dihilangkan kotoran-kotorannya dari sesuatu yang tidak mungkin untuk seseorang mengingkarinya. Qala wa amma al-istinja'u wa huwa izalatu al-kharij min as-sabilayn bima'in wa hajar, ay bima'in aw hajar, fa huwa lazim wa shart min shurut at-tahara. Wa kadhalika halqul 'ana. Na'am, wa kadhalika halqul 'ana. Kemudian ada tertinggal wa kadzalika halqul 'anah, yaitu demikian pula mencukur bulu kemaluan. Kemudian demikian pula Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, adapun beristinja yaitu menghilangkan sisa ataupun bekas sesuatu yang keluar dari dua jalan dengan air ataukah dengan batu, maka ini termasuk sesuatu yang lazim dan syarat, sesuatu yang wajib dan syarat dari taharah. Bima'in atau al-ahsan. Dengan air atau batu. Nah. هذا الأدق. بماء وحجر هذا الأكمل. أو عندي هنا واو والأدق. بماء وحجر هذه درجة أكمل. بماء هذه تليها ثم حجر تليها. فيجزئ بالحجر ويجزئ بالماء والأحسن بالماء والحجر عند بعض العلماء. Jadi menurut sebagian para ulama, ketika seorang beristinja atau cebok bahasa kita, ketika seorang menggabungkan dua alat tadi, air dan batu, ini cara yang paling sempurna. Kemudian setelahnya yaitu cukup dengan air, kemudian setelahnya cukup dengan batu. Al-maqsudu annahu la yajibu al-jam'u bain al-ma'i wal-hajar. Maksudnya di sini tidak wajib untuk menggabungkan antara air dengan batu ketika seorang beristinja. ثم ذكر الحاصل مما سبق فقال. Kemudian beliau menyebutkan kesimpulan dari apa yang telah berlalu, maka beliau mengatakan, فعلمت أن هذه الأشياء كلها تكمل ظاهر بدن الإنسان وتطهره وتنظفه. Maka dari sini kamu mengetahui bahwasanya perkara-perkara ini seluruhnya adalah sesuatu yang akan menyempurnakan zahir seorang insan, membersihkannya dan mensucikannya. وتدفع عنه الأشياء الضارة والمستقبحة والمستقبحة. Dan akan menghilangkan dari seorang insan sesuatu yang memadaratkan, hal-hal yang memadaratkan dan hal-hal yang menjijikkan. قال والنظافة من الإيمان. Kemudian beliau mengatakan, dan kebersihan sebagian dari iman. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Dan Nabi SAW mengatakan, at-tuhur, kesucian adalah sebagian dari iman. رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. Dikeluarkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. أما النظافة من الإيمان فهو حديث موضوع لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا. Adapun bunyi hadis kebersihan sebagian dari iman, maka ini adalah hadis yang palsu
yang tidak disandarkan, tidak benar penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dari sisi maknanya sahih. قال والمقصود أن الفطرة هي شاملة لجميع الشريعة باطنها وظاهرها. Maka maksudnya di sini bahwasanya fitrah di sini mencakup semua syariat, baik yang batin ataupun zahirnya. لأنها تنقي الباطن من الأخلاق الرذيلة. Karena fitrah tersebut akan membersihkan batin seorang hamba dari akhlak-akhlak yang tercela. وتحليه بالأخلاق الجميلة. Dan akan menjadikannya berhias dengan akhlak-akhlak yang indah. التي ترجع إلى عقائد الإيمان والتوحيد. Yang kembali kepada akidah, keyakinan iman dan tauhid. والإخلاص لله والإنابة إليه. Dan ikhlas kepada Allah dan kembali kepadanya. وتنقي الظاهر من الأنجاس والأوساخ وأسبابها. Dan membersihkan hati dari najis-najis, kotoran-kotoran dan sebab-sebabnya. وتطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. Dan akan membersihkan dengan kebersihan, baik itu secara hissi, kebersihan secara zahir ataupun kebersihan secara maknawi. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian merupakan setengah dari keimanan. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang menjaga kesuciannya. فالشريعة كلها طهارة وذكاء. Maka syariat ini semuanya menunjukkan atas kebersihan dan kesucian. وتنمية وتكميل. Yaitu mengembangkan sesuatu dan menyempurnakannya. وحث على معالي الأمور ونهي عن سفسافها. Dan menunjukkan terhadap perkara-perkara yang tinggi dan melarang dari perkara-perkara yang rendah. والخلاصة أن هذه السنن والخصال فيها راحة القلب والجسم. Dan ringkasnya bahwasanya fitrah ataupun sunnah-sunnah fitrah ini padanya akan mendatangkan ketenangan secara hati, ketenangan di dalam hati dan dalam fisik seorang hamba. وهي سبب لرضا الله عن العبد وحبه له. Dan itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya. وفيها حفاظ على النظافة والزينة التي يرتاح لها الجليس والمحب والصديق. Dan akan menjaga kesucian dan kebersihan serta keindahan seseorang yang menjadikan orang lain itu betah untuk duduk dan berkumpul bersamanya. Nas'alullah an yarzuqana taharat adh-dhahir wal batin. Maka kita meminta kepada Allah agar memberikan rezeki kepada kita kesucian zahir dan batin. Wa an yusliha zahirana wa batinana. Dan agar memperbaiki zahir dan batin kita. Wa an yaj'alana mimman taraka zahir al-ithmi wa batinah. Dan agar menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang meninggalkan dosa baik yang zahir ataupun yang batin. Wa taraka fawahish al-ithmi. Dan demikian pula meninggalkan dosa-dosa yang keji. Wa an yataqabbalana wa yaj'alana minal maqbulin al-mutatahhirin at-tawwabin. Dan agar menerima dari kita amalan-amalan kita dan agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang diterima amalannya dan orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya. Wa akhtimu bi nasihatin wa hiya ihtisabul ajr. Dan aku menutup kajian ini dengan satu nasihat, yaitu mengharapkan pahala. Wastihdhar ats-thawab. Dan menghadirkan niat untuk mengharapkan pahala. Indal qiyam bihadhihi as-sunan wal khisal al-'azimah. Ketika seseorang melakukan sunnah-sunnah dan sifat-sifat yang mulia ini. Fakulluna yaqussu adhafirah. Maka masing-masing dari kita, setiap dari kita memotong kukunya. Fakulluna yaqumu bihadhihi as-sunan. Dan masing-masing kita juga melakukan sunnah-sunnah ini. Walakinna al-akmala bil 'abdi al-muwaffaq an yastahdhira annahu yaqumu bihadhihi al-a'mal imtithalan li syar'illah alladhi amara wa talaba dhalik. Akan tetapi keadaan yang paling sempurna dari seorang hamba ketika melakukan itu semuanya, bahwasanya ketika dia melakukan sunnah-sunnah tersebut karena dia
menjalankan apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. وأن يستحضر عظمة هذه الشريعة المباركة. Dan demikian pula dia menghadirkan kemuliaan dari syariat yang penuh berkah ini. التي لم يحصل الخلل في حياتنا إلا بسبب تقصيرنا وتفريطنا. Yang mana tidaklah terjadi kekurangan di dalam kehidupan kita, sesuatu kekurangan di dalam kehidupan kita karena hal itu disebabkan diri kita. انظر عندما تكون قد عملت أو خرج منك العرق تشعر بعدم الراحة فإذا اغتسلت وجدت راحة وانشراحا في صدرك. Ambil contoh, misalnya kita melihat masing-masing diri kita. Ketika kita keluar keringat dari badan kita, seorang keringetan, dia gerah, maka ketika kemudian dia mandi, dia akan merasakan rasa nyaman, rasa segar dalam badan dan pikirannya. إذا قضيت حاجتك فاستنجيت أو استجمرت على الوجه المشروع امتثالا لأمر الله فهذه عبادة وراحة وسبب لرضا الله عز وجل. Demikian pula ketika seorang beristinja, seorang cebok dengan cara yang sempurna menghilangkan najis yang ada, dengan cara yang yang baik, maka di samping itu seseorang membersihkan kotoran dari badannya, juga seorang berada dalam ibadah karena dia menjalankan apa yang menjadi sunnah. احمد وأنت تفعل ذلك بنظافة ونزاهة وعزة وغيرك يفعل قضاء الحاجة بطريقة غير لائقة. Maka hendaknya engkau memuji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk dirimu menjaga kesucian ketika seorang beristinja dengan cara yang baik, dan di situ ada ibadah, dibandingkan orang lain ketika dia membersihkannya dengan cara yang tidak baik. دون نظافة ودون تنزه عن البول وغير ذلك. Tanpa dia memperhatikan dari sisi kebersihan dan dia tidak menjaga dirinya dari kotoran atau percikan, baik itu air kencing ataukah kotoran. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هذه الشريعة المحمدية المباركة. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan di awal dan di akhir atas syariat yang penuh berkah dan menjaga kesucian dan kebersihan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.